Halo semuanya, perkenalkan aku Pendiasyani NPM 252201037. Di sini saya sebagai dokter. Halo, perkenalkan aku Fedrik Sabrina Nurita, NPM 252201039. Di sini saya sebagai perawat koordinator 1. Saya Naila Rizma Ramadhani, NPM 252201041 sebagai perawat koordinator 2. Halo, perkenalkan saya Rizka Justa Pratami, NPM 252201006. Saya sebagai perawat spesimen 1. Halo, perkenalkan nama saya Nia Citrubanya dengan nomor NPM 252201047. Di sini saya sebagai perawat spesimen 2. Halo, perkenalkan saya Rika Krisya Pertiwi dengan NPM 252201036. Di sini saya sebagai perawat EKG 1. Saya Jeminas Ardianutta dengan NPM 252201038. Di sini saya sebagai perawat EKG 2. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Ferdinasari, NPM 252201042. Di sini aku sebagai perawat ronsen 1. Saya Putri Ramadhani, NPM 252201044. Saya sebagai perawat ronsen 2. Perkenalkan nama saya Dia Rahma Melisa, NPM 252201043. Di sini saya sebagai tim perawat edukasi 1. Dan saya Nabila Tasya Rahman dengan NPM 252201040. Di sini saya sebagai tim perawat edukasi 2. Perkenalkan saya Elisa Wajaningrum, NPM 252201045. Di sini saya sebagai perawat dokumentasi. Perkenalkan saya Arista Reto, NPM 252201035. Saya berperan sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan video role-play tentang serangkaian pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh pasien A. Pada hari ini, seorang laki-laki bernama Tuan A, usia 25 tahun, datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan nyeri pada lengan kanan dengan skala 6. Nyeri seperti senut-senut, nyeri dada ringan, dan pusing setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ringan 2 hari lalu. Pasien tampak sadar, namun mengeluhkan nyeri saat bergerak. Untuk memastikan kondisi pasien secara menyeluruh, dokter menginstruksikan beberapa pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan darah, ronsen, USG abdomen, serta EKG. Tim perawat kemudian melakukan tindakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan menangani kasus pasien IGD laki-laki berusia 25 tahun, pasien nyeri lengan kanan skala 6 seperti tertusuk-tusuk, nyeri dada ringan, pusing. Pasien mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu, pasien sadar kosmetis namun nyeri saat bergerak. Baik, untuk memastikan tidak ada faktor cedera organ dalam atau gangguan jantung akibat trauma, saya instruksikan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan EKG, pemeriksaan USG abdomen, dan dilakukan sesuai SOP. Dokter, tim, kita akan bekerja sistematis, pastikan identifikasi pasien benar, jaga asepsis, dan dokumentasi lengkap. Saya akan melakukan pengambilan darah lengkap untuk pemeriksaan laboratorium. Baik, saya akan mendampingi dan memonitor kondisi pasien selama prosedur tanda vital terakhir stabil. Baik, saya akan melakukan pemasangan elektroda dan perekaman EKG untuk melihat kondisi irama jantung pasien. Saya akan memastikan posisi elektroda secara tepat, kemudian memastikan pasien berada pada posisi rileks pada saat pemeriksaan. Jadi saya akan mendampingi pasien untuk pemeriksaan tangan lengan kanan dan torak guna memeriksa adanya fraktur atau cedera. Saya membantu posisi pasien agar area pemeriksaan optimal dan aman, sekaligus mendampingi pemeriksaan USG abdomen untuk menilai kemungkinan cedera organ dalam akibat trauma. Saya juga akan memastikan identitas pasien sesuai, label spesimennya benar, dan semua tindakan terdokumentasi di sistem. Saya akan memberikan edukasi terkait pembatasan gerak sementara sebelum hasil pemeriksaan keluar. Pasien akan diingatkan untuk menghindari pergerakan berlebihan pada lengan kanan guna mencegah memperburuk cedera. Saya akan mendampingi dengan memberikan mengenai edukasi
teknik mobilisasi yang aman seperti mengubah posisi secara perlahan dengan meminta bantuan saat gerak. Selain itu, pasien juga harus menginformasi ketika merasakan nyeri dan merasakan sesak nafas kepada perawat. Baik, semuanya sudah mendapatkan pembagian tugas, semoga sesuai prosedur demi keselamatan pasien. Selamat pagi Bapak, apakah benar ini dengan Bapak A? Boleh saya lihat gelangnya? Baik, benar ya Pak. Perkenalkan, saya perawat Anista yang bertugas pada pagi hari ini dan mengirimkan saya, perawat Nia yang mendampingi saya untuk melakukan pemeriksaan dan lengkap Bapak. Untuk pemeriksaan kurang lebih 5-10 menit. Sebelum tindakan saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya siapkan atensi dulu. Permisi Bapak, untuk tindakannya mungkin di kakak sakit, mungkin Bapak bisa mulai tarik nafas dalam. Permisi ya Bapak. Baik Bapak, untuk tindakan pengambilan darahnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan? Sedikit gasus. Baik, mungkin jika ada keluhan bisa memanggil perawat di ruang perawat atau mengejar bel yang di samping pasien. Baik Bapak, kita permisi dulu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apakah benar dengan Bapak Tuan A? Boleh dibantu untuk sebutkan umur dan alamatnya? 30 tahun, anak saya. Baik, sudah sesuai Bapak. Sebelum itu, perkenalkan saya perawat Agnes dan rekan saya perawat Jihan. Kami di sini akan melakukan pemeriksaan EKG untuk melihat aktivitas sistem jantung Bapak ya. Karena mengingat ada nyeri dada setelah kecelakaan kemarin dan sesuai instruksi dokter. Apakah Bapak bersedia? Bersedia sus. Apakah sakit sus? Tidak sakit Bapak, hanya pemasangan elektroda di dada dan pergelangan tangan, kemudian pada kaki juga, dan Bapak nanti saya harap bisa rileks dan tidak melakukan pergerakan selama perekaman ya. Baik, saya siapkan alatnya. Permisi Bapak, nanti untuk bajunya dibuka ya. Buka bajunya Pak. Bajunya dibuka sedikit Pak. Saya akan tanya dada yang masalah elektroda. Permisi Bapak. Permisi ya Bapak. Ya, tangannya nanti diperiksa saja. Siapa? Saya buka kaki. Oke, Bapak, kalau masih nyalakan, nanti harap masih tetap relax. Baik, perekaman EKG sudah selesai, saya akan melepasnya ya Bapak. Permisi. Baik, hasil EKG akan
segera kami silakan ke dokter untuk dievaluasi ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bapak? Baik, kalau begitu kami kembali ke ruangan ya Pak. Baik. Terima Pak. Permisi Pak. Pagi Pak. Oke. Saya perawat Nadia yang bertugas pada pagi ini sampai nanti siang jam 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan torak dan ronsen Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya Bapak bisa sebutkan nama dan umur ya? 30 tahun, nama A. Oh ya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memeriksa adakah kelainan atau cacat tidak di dada Bapak ataupun di lengan kanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri di dada Bapak. Nanti kalau nyeri bisa konfirmasi ke saya. Nyeri tidak Pak? Selanjutnya nanti katakan 77 ya. 77. Baik. Baik, untuk selanjutnya Bapak bisa duduk. Ada nyeri tidak Pak? Selanjutnya katakan 77 ya. Baik, bisa kembali duduk. Saya cari lowongannya dulu ya Pak. Ada nyeri tidak Pak? Agak sedikit nyeri. Oh iya, nanti selanjutnya kita ronsen ya Pak. Sebentar saya panggil ke perawat. Sus, Bapak kursi roda ya. Kita pindah ke ruang ronsen menggunakan kursi roda ya. Ya Pak, saya bantu. Sebentar, Sebelum itu bisa tolong lepaskan jam tangan atau benda logam lainnya Bapak. Bantu atur posisi ya Pak. Beritahu kami jika terasa sangat nyeri ya Pak. saya tinggal dulu ya Pak. Oke, sus. Tahan ya Pak. 1, 2, 3. Pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Saya bantu untuk ke kursi roda. Pelan-pelan Pak. Saya bantu kembali ke bed ya Pak. Baik, nanti untuk hasilnya Bapak bisa tunggu ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya permisi dulu ya Pak. Dokter, saya perawat Anuska yang melakukan tindakan pengambilan darah dengan hasil lab Tuan A, hemoglobin dalam batas normal, leukosit sedikit meningkat dan hematokrit dalam batas normal. Tidak ditemukan tanda pendarahan aktif dokter.
Baik, terima kasih suster. Untuk peningkatan leukosit, kemungkinan respon inflamasi pasca trauma. Lalu perawat dokumentasi sama dicatat ya. Iya dokter. Selanjutnya perawat EKG 1. Dokter, saya perawat Agnes yang melakukan tindakan EKG pada Tuan A. Dengan hasil EKG menunjukkan ritme sinus reguler dengan frekuensi 86 kali per menit. Terus tidak ada tampak tanda aritmia maupun iskemia. Baik, terima kasih suster. Berarti tidak ada gangguan jantung akibat trauma. Silakan, gimana hasil langsungnya? Baik dokter, saya perawat Nadia yang bertugas mengecek pasien Tuan A usia 30 tahun. Saya mengecek ronsen dan cek torak. Untuk hasil normal, tidak ada kelainan dan tangan lengan sebelah kanan juga normal. Baik, berarti berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan, diagnosis sementara adalah cedera jaringan lunak pasca kecelakaan. Baik, diagnosis sementara dan instruksi terapi akan saya input ke rekam medis pasien ya dokter. Baik, terima kasih suster. Berikan terapi analgesik, observasi, dan edukasi pembatasan aktivitas. Pasien dapat rawat jalan bila kondisi stabil. Baik, instruksi medis telah dicatat dokter. Terima kasih suster. Silahkan kembali ke ruangan. Baik, terima kasih dok. Permisi. Kan saya perawat Elisa, bersama dengan Bapak A. Boleh disebutkan alamat lengkap dan juga umur Bapak? Oke, baik Bapak ya. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pagi tadi ya. Yang pertama ada hasil pemeriksaan darah lengkap atau laboratorium. Di sini tidak ditemukan tanda pendarahan maupun infeksi berat. Nilai laboratorium dalam batas normal. Jadi selanjutnya untuk hasil EKG, irama jantung Bapak itu normal. Tidak terdapat gangguan jantung akibat benturan. Dan yang terakhir, hasil ronsennya lengan kanan serta dada tidak ditemukan adanya patah tulang ataupun kelainan jadi pada paru ya Pak. Jadi tidak ada apa-apa ya sus? Dari penjelasan dokter sih kondisi Bapak stabil ya. Keluhan nyeri kemungkinan itu disebabkan oleh cedera jaringan lunak akibat kecelakaan yang Bapak alami. Kalau begitu saya permisi dan juga perawat edukasi akan memberikan edukasi kepada Bapak ya. Permisi. Baik, saya perawat edukasi bersama dengan tim edukasi saya. Apakah benar ini dengan Tuan A? Baik, untuk sementara mohon batasi pergerakan lengan kanan dan hindari aktivitas berat ya Bapak. Terlebih dahulu ya Bapak, boleh melakukan aktivitas ringan namun secara perlahan. Jika nyeri meningkat lebih dari setengah 7, segera istirahat dan kompres dingin pada area yang nyeri selama 15-20 menit. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan pengarahan untuk nyeri dada, hindari gerakan badan secara tiba-tiba. Bila muncul sesak napas, nyeri, semakin berat, pusing yang hebat atau muntah, segera dibawa ke IGD ya Pak. Dokter juga meresepkan obat anti nyeri, minum sesuai aturan dan jangan melebihi dosis. Terima kasih sus. Kalau soal makanan itu ada pantangan nggak? Baik, untuk kondisi Bapak saat ini tidak ada pantangan untuk makanan karena kondisi Bapak stabil dan hasil dari pemeriksaan darah dan organ dalam itu sangat baik, jadi tidak ada pantangan untuk makan. Berarti boleh makan apa saja ya? Boleh, selama makanan bergizi seimbang, kami sarankan konsumsi makanan tinggi protein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak untuk membantu pemulihan jaringan otot. Dan untuk makanan juga perbanyak makan sayur dan buah untuk membantu proses penyembuhan dan menjaga daya tahan tubuh. Secara medis tidak ada larangan khusus, tetapi sebaiknya hindari makanan yang memicu ketidaknyamanan, terutama jika sering mengonsumsi obat anti nyeri. Baik sus, berarti obatnya diminum setelah makan ya? Betul Bapak, obat diminum setelah makan agar mencegah untuk iritasi lambung. Apakah ada yang ditanyakan terkait edukasi kami? Tidak sus, terima kasih. Sama-sama Bapak, semoga lekas sembuh. Permisi. Baik, terima kasih. Ya.